Halo teman-teman, selamat datang di Sabtu Berpikir episode. Aku nggak tahu ini episode keberapa, tapi pokoknya ini settingnya beda banget ya, outdoor. Baru pertama kali sih juga syuting di airport, bikin video di airport. Apa ya, aku nggak tahu boleh atau enggak, tapi harusnya boleh sih. Semoga tidak ada interupsi sama sekali. Ini by the way airportnya sepi. Aku bersyukur banget bisa dapat empty spaces nih, kosong semuanya, sampai sana juga kosong, terus depanku juga kosong, dan matahari. Iya, sangat apa ya, pas banget gitu, karena matahari itu jarang banget kan di, I think di seluruh Eropa deh, nggak cuma Berlin, tapi ada matahari itu sebuah keajaiban. Nah, jadi di Sabtu Berpikir kali ini tuh aku tuh sebenarnya seminggu ke belakang itu lagi baca salah satu buku dari Nelson Mandela. Aku lupa bukunya sih, tapi aku nemuin buku itu tuh dari artikel. Terus ya udah aku beli e-booknya, terus aku baca-baca singkat gitu kan. Biasanya kan aku scanning dulu dari awal sampai akhir, lihat menarik apa enggak. So far menarik sih bukunya, jadi baru mulai full read di chapter-chapter awal. Tapi pas aku scanning itu ada satu kayak quote gitu dari Nelson Mandela. Aduh, HP ku di situ ya. Pokoknya intinya di dalam bukunya tuh dia bilang, ini alasan juga kenapa aku pengen belajar bahasa Jerman lebih cepat lagi gitu. Karena sekarang itu aku progresnya lambat banget. Jadi tingkatan-tingkatan bahasa Jerman itu ada, aku nggak tahu apakah tingkatannya sama di semua bahasa. Tapi kalau di bahasa Jerman itu tingkatannya gini: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi beginner itu mulai dari A, yang paling beginner itu A1, terus yang paling expert tuh C2 berarti. Nah itu ada level-levelnya gitu kan, A1, A2, B1, B2, terus C1, C2 gitu. Nah gara-gara aku on and off sebenarnya, aku ambil biasanya 2 jam lah at least in the weekend. Aku baca-baca YouTube, aku nonton, kebanyakan sih free resources ya. Dan ya nyoba-nyobain gitu kan, nyoba-nyobain apakah bisa aku praktekin atau enggak. Tapi aku balik lagi ke yang bukunya Nelson Mandela itu, ada satu quote-nya dia bilang kayak, if we speak to a man in a language that he understand, we speak to his mind. But if we speak with his language, we are speaking to his heart gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita berbicara sama orang dengan bahasa yang mereka ngerti, itu kita ngomong ke sini, ke kepalanya mereka gitu. Tapi kalau kita ngomong di bahasanya yang bahasa ibu mereka atau ya native language-nya mereka, itu kita ngomong ke hati orang itu gitu. Pas aku baca si quote-nya itu, aku kayak, oh, kayaknya kok bener ya. Mungkin itu kenapa aku kalau misalnya di sini, meskipun Berlin ya, yang kata orang-orang di sini tuh ini tuh bukan Jerman gitu, ini udah planet lain, bukan planet lain sih, lebih ke kayak ini kota itu beda dari bagian Jerman yang lain gitu. Dimana Berlin itu lebih diverse, lebih banyak orang dari luarnya gitu kan. Terus ya pada punya kultur dan bahasa mereka masing-masing. Tapi entah kenapa every time aku ke toko atau misalnya ke namanya tuh apa, Speti, kayak ke warung, kayak ke kios gitu, tiap kali aku kesana terus aku order sesuatu, biasanya kan mereka langsung pakai bahasa Jerman. Nah ketika aku bilang English gitu kan, English, mereka kayak langsung berubah gitu tonality, terus apa, treatmentnya juga aku rasa ada perbedaan gitu. Jadinya itu kenapa pas aku baca si quote-nya itu aku relate banget. Aku kayak, oh iya, kayak jangan-jangan memang kita yang harus bisa dan berempati gitu kan untuk belajar bahasa sini, supaya kita bisa dimengerti oleh lawan bicara kita gitu.
dan aku bisa benar-benar mengerti yang mereka rasakan. Karena kayak tadi yang Nelson Mandela bilang, dia bilang kalau kita bicara dalam bahasa ibu mereka, ya kita berbicara ke hati mereka. Jadi aku benar-benar really understand apa yang orang-orang yang aku ajak bicara itu rasain gitu. Itu ya pokoknya adalah pengalaman, dan itu sering gitu, pengalaman-pengalaman di mana aku ngerasa treatmentnya itu berbeda. Dan buat aku pribadi kayaknya memang belajar bahasa tuh penting banget, terutama gak cuman ternyata belajar bahasa di mana tempat kita tinggali, domisili lama, itu penting banget. Karena mau bagaimanapun orang bilang, oh di Berlin tidak perlu bahasa Jerman kok, bahasa Inggris you can get by. Tapi ada banyak hal-hal kecil atau hal-hal yang sifatnya tuh penting buat kita, terutama birokrasi gitu ya, hal-hal yang berurusan dengan administrasi, surat menyurat, itu tuh akan lebih dipermudah kalau kita ngerti bahasa Jerman. Terus aku ngerasa bahwa kalau misalnya kita bisa bahasa di tempat dimana kita tinggal lama, kita tuh bisa connect sama komunitas atau at least sama orang-orang yang memang dia lahir dan dibesarkan di area itu atau di tempat itu, dan actually integrating gitu bahasanya kalau di sini gitu, integration dan actually integrating, sehingga kita nggak ngerasa kita jadinya nggak ngerasa outsider mulu. Paham nggak maksud aku? Kita nggak ngerasa jadi orang yang di luar komunitas yang ada di sini gitu, sehingga kita bisa diajak ke diskusi-diskusi yang lebih mungkin sifatnya lebih dalam, mungkin sifatnya lebih personal gitu, karena kita tahu bahasa ibu mereka gitu. Jadi misalnya bahasa Jerman gitu kan, kalau kita misalnya, ini aku dari pengalaman udah berapa, 2 tahun, kurang lebih 2 tahun di Berlin, itu aku ngerasa kayak tiap kali ada teman-teman gitu nongkrong, teman-teman warga negara Jerman, aku ketika mau nongki atau apa itu biasanya nggak bertahan lama, karena ya ujung-ujungnya mereka diem dan segala macam. Tapi ketika mereka ngobrol pakai bahasa Jerman itu bisa plong gitu, bisa lebih terbuka. Dan entah kenapa ada perasaan dalam diri aku yang aku pengen ngerasain itu juga gitu, untuk ngerasa bisa ngomong plong, bisa sharing lebih dalam. Dan ya salah satu pelajaran yang aku dapetin dari si buku itu, ternyata memang bener kalau misalnya memang pengen dapat connection atau feeling itu, ya kita harus mau nggak mau harus belajar bahasa di sini. Jadi itu tergantung tujuan kayak masing-masing ya. Kalau aku sih ngerasa pengen ngebaur juga gitulah, pengen tahu mereka biasanya ngomongin apa sih gitu, ngomongin bola, atau misalnya ngomongin hal-hal kayak topik-topik lain, anime kayak, atau misalnya movies gitu. Itu aku pengen banget juga bisa nimbrung gitu, tapi pakai bahasa mereka. Dan ya actually ngerasain apa yang sebenarnya mereka rasain. Karena ya pas aku ngelihat quote itu, terus aku searching di internet, ternyata banyak yang udah ngutip, ada satu buku itu tuh ditulis karena quote itu. Terus aku kayak wow, ini kayaknya emang postulat bukan postulat, apa sih namanya yang kalau dia applicable ke satu planet gitu. Applicable ya, teori sih jatuhnya ya, teori ya, nggak cuma buat di Jerman, nggak cuma buat di Indonesia, nggak cuma buat di Amerika, tapi kalau kita berhasil itu master bahasanya, kita bisa ngomong ke hatinya mereka gitu. Unik sih. Mungkin teman-teman bisa cek bukunya. Aku lupa nama bukunya apa, tapi ada satu quote-nya aku lagi nge-scan nih, tiba-tiba kebaca aja. Oke. Jadi segitu aja mungkin teman-teman Sabtu berpikir kali ini. By the way, aku miss satu kepikiran banget buat minggu ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku buat, aku takut nggak nyempat waktunya gitu. Jadi mending bikinnya untuk buat minggu depan, kepikiran banget minggu depan.
ini lagi flight ke Jakarta. Jadi aku akan tinggal di Jakarta selama mungkin kurang lebih sebulan, dari tanggal 2, tibanya 2 sampai tanggal 9 April, and then balik lagi ke sini. So ya, mungkin akan ada episode-episode satu berpikir di Indonesia. So excited. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Bye-bye.